Bagaimana rasanya melahirkan anak pertama seorang diri? Sementara suami yang berjanji akan selalu menemani, justru berada di samping perempuan lain? Dan mengapa hanya 7 hari setelah bayi itu lahir, pria yang begitu tega meninggalkanku mendadak berlutut sambil memohon agar aku membatalkan satu berkas yang sudah telanjur kutandatangani? Berkas apakah itu? Dan rahasia apa yang selama ini tidak pernah ia ketahui? Sebelum ceritanya dimulai, tulis di komentar dari daerah mana saat mendengarkan cerita ini, dan dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Namaku Rania. Jika ada yang bertanya kapan masa paling membahagiakan dalam hidupku dimulai, jawabanku selalu sama. Saat dokter mengatakan bahwa kehamilanku telah memasuki bulan ketiga dan kondisi bayiku berkembang dengan baik. Kalimat sederhana itu terdengar biasa bagi sebagian orang, tetapi bagiku, itu adalah hadiah terbesar setelah bertahun-tahun menunggu dengan penuh air mata. Aku dan suamiku, Arga, telah menikah selama 5 tahun. Di awal pernikahan, kami membayangkan rumah kecil yang dipenuhi tawa anak-anak. Kami menyiapkan kamar kosong yang suatu hari akan menjadi kamar bayi, membeli beberapa perlengkapan kecil setiap kali melihat toko perlengkapan anak, bahkan sering berhenti sejenak ketika melihat keluarga kecil sedang berjalan bersama di taman. Dalam hati, kami selalu berdoa semoga suatu saat bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Namun kenyataan tidak seindah harapan. 2 kali aku pernah mengandung, dan 2 kali pula aku harus menerima kenyataan pahit kehilangan calon buah hati sebelum sempat melihat wajahnya. Kehilangan itu membuatku sempat menyalahkan diri sendiri. Aku merasa gagal menjadi seorang istri. Setiap kali melihat Arga termenung memandangi kamar kosong yang belum pernah terisi, hatiku semakin hancur. Di saat-saat seperti itu, Arga selalu memelukku dan berkata, "Jangan menangis. Kita akan menunggu sampai Allah memberikan waktu yang terbaik." Ucapan itu membuatku kembali kuat. Aku percaya kami sedang diuji, bukan dihukum. Ketika akhirnya aku kembali hamil, Arga tampak jauh lebih perhatian dibanding sebelumnya. Ia mengantarku kontrol ke dokter setiap bulan, memastikan aku tidak terlalu lelah bekerja, bahkan belajar memasak makanan bergizi meskipun hasil masakannya seringkali terlalu asin atau kurang matang. Kami justru tertawa bersama melihat usahanya yang begitu sungguh-sungguh. Setiap malam sebelum tidur, Arga selalu menempelkan telinganya ke perutku. "Nak, cepat besar ya. Ayah sudah tidak sabar bertemu." Aku hanya tersenyum melihat tingkahnya. Dalam hati, aku bersyukur dipertemukan dengan pria yang tampak begitu mencintai keluarga kecil kami. Memasuki usia kandungan 8 bulan, kami mulai mempersiapkan segala sesuatu. Sebuah ranjang bayi berwarna putih berdiri rapi di sudut kamar. Lemari kecil mulai dipenuhi pakaian mungil, popok kain, selimut lembut, dan boneka hadiah dari keluarga. Aku sering duduk sendiri di kamar itu sambil membayangkan suara tangisan bayi yang akan segera memenuhi rumah. Arga bahkan sudah mengajukan cuti selama 2 minggu dari kantornya. Ia berkali-kali mengatakan bahwa ia tidak ingin melewatkan momen kelahiran anak pertama kami. "Aku akan menemanimu dari kontraksi pertama sampai bayi kita lahir," katanya suatu malam sambil menggenggam tanganku erat. "Aku ingin menjadi orang pertama yang menggendong anak kita." Aku mengangguk sambil menahan haru. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiranku untuk meragukan janjinya. Beberapa hari menjelang perkiraan persalinan, suasana rumah dipenuhi kebahagiaan. Ibuku datang membantu menyiapkan berbagai kebutuhan bayi. Ayahku sibuk memasang kursi bayi di mobil. Bahkan tetangga-tetangga ikut mengirimkan doa dan makanan sebagai bentuk perhatian. Semua terasa begitu sempurna. Hingga pada suatu malam, ketika kami sedang makan malam berdua, ponsel Arga tiba-tiba berdering. Ia melihat layar ponselnya beberapa detik. Lalu wajahnya berubah tegang. Senyum yang sejak tadi menghiasi wajahnya perlahan menghilang. "Ada apa?" tanyaku pelan. Arga buru-buru memasukkan ponselnya ke saku. "Maaf, Ran. Ada urusan kantor yang mendadak. Aku harus keluar sebentar." "Malam-malam begini?" "Iya, tidak akan lama. Paling 1 atau 2 jam." Ia mencium keningku sebelum bergegas pergi.
Aku hanya mengangguk dan mengantarnya sampai depan pintu. Sama sekali tidak menaruh curiga. Aku tidak pernah menyangka. Malam itulah terakhir kalinya aku melihat suamiku sebelum perjuangan terbesar dalam hidupku dimulai. Saat kontraksi pertama datang beberapa jam kemudian, aku masih percaya Arga akan segera kembali dan menepati semua janjinya. Aku belum tahu bahwa malam itu bukan hanya menjadi awal kelahiran anak pertamaku, tetapi juga awal runtuhnya kepercayaan yang selama ini kubangun kepada lelaki yang paling kucintai. Malam itu hujan turun cukup deras. Angin berembus pelan membawa udara dingin yang masuk melalui celah jendela kamar. Aku baru saja terlelap ketika rasa nyeri yang belum pernah kurasakan sebelumnya membuatku terbangun. Awalnya hanya seperti kram biasa, tetapi beberapa menit kemudian rasa sakit itu datang lagi, lebih kuat dan lebih teratur. Aku melihat jam di dinding. Pukul 2 dini hari. Mas Arga. Panggilku refleks. Sebelum tersadar bahwa sisi tempat tidur di sebelahku masih kosong sejak ia pergi beberapa jam sebelumnya. Aku meraih ponsel yang berada di atas nakas. Dengan jantung berdebar, aku langsung menekan nama Arga. 1 kali. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Masih tidak ada jawaban. Mungkin sedang menyetir, pikirku, berusaha menenangkan diri. Namun kontraksi berikutnya datang lebih kuat hingga membuatku meringis menahan sakit. Aku segera membangunkan ibuku yang memang menginap untuk menemaniku menjelang persalinan. Bu, sepertinya sudah waktunya. Ibuku yang melihat wajahku langsung panik. Tanpa banyak bertanya, beliau membantu mempersiapkan tas persalinan yang sejak beberapa minggu lalu memang sudah kami siapkan di dekat pintu. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku masih terus mencoba menghubungi Arga. Nada sambung terdengar panjang, tetapi tidak pernah dijawab. Aku mengirim pesan singkat. Mas, aku kontraksi. Tolong segera ke rumah sakit. Pesan itu terkirim, tetapi hanya centang 1. Aku memandang layar ponsel beberapa detik, berharap sewaktu-waktu namanya muncul menelepon balik. Namun layar itu tetap sunyi. Sesampainya di rumah sakit, para perawat segera membawaku ke ruang bersalin. Dokter yang memeriksaku mengatakan pembukaan sudah mulai berlangsung. Suaminya sedang menuju ke sini, Bu? Tanya seorang perawat dengan ramah. Aku memaksakan senyum. Iya, mungkin sebentar lagi. Padahal dalam hati, aku mulai diliputi kecemasan yang sulit dijelaskan. Beberapa jam berlalu. Kontraksi semakin sering datang. Rasa sakit membuatku hampir tidak mampu berbicara. Di sela-sela perjuangan itu, mataku terus menatap pintu ruang bersalin, berharap Arga muncul dengan napas terengah-engah sambil meminta maaf karena terlambat. Namun pintu itu tidak pernah terbuka. Yang datang hanya dokter, bidan, dan ibuku yang terus menggenggam tanganku sambil membisikkan doa. Tarik napas. Nak, sedikit lagi, kamu pasti kuat. Aku mengangguk pelan meski air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena perasaan ditinggalkan pada saat aku paling membutuhkannya. Ketika proses persalinan memasuki tahap akhir, dokter meminta persetujuan keluarga untuk beberapa tindakan medis. Mana suaminya? Tanya dokter. Ibuku menjawab lirih. Beliau belum datang, Dok. Saya yang akan menandatangani. Kalimat itu menusuk hatiku lebih dalam daripada kontraksi yang sedang kurasakan. Bukankah beberapa hari lalu Arga berjanji akan menjadi orang pertama yang berada di sampingku? Bukankah ia berkata tidak akan meninggalkanku sedetik pun? Mengapa justru ibuku yang harus menggantikan semua perannya? Beberapa saat kemudian, tangisan nyaring seorang bayi memenuhi ruang bersalin. Tangisan itu begitu indah. Tangisan yang selama 5 tahun kami nantikan. Air mataku kembali mengalir ketika bidan meletakkan bayi laki-laki mungil itu di dadaku. Selamat ya, Bu. Bayinya sehat. Aku mencium kening anakku berkali-kali sambil mengucap syukur. Namun ketika menoleh ke samping, kursi yang seharusnya ditempati Arga tetap kosong. Tidak ada senyum bangga. Tidak ada tangan yang menggenggam jemariku. Tidak ada suara yang berkata bahwa aku telah berjuang dengan hebat. Yang ada hanyalah keheningan. Siang harinya, setelah kondisiku sedikit membaik, ponselku akhirnya bergetar.
Aku langsung meraihnya dengan penuh harapan. Namun bukan nama Arga yang muncul, melainkan pesan dari sahabat lamaku, Siska. Ran, maaf kalau ini menyakitkan. Tapi kupikir kamu harus tahu. Di bawah pesan itu terdapat sebuah foto. Tanganku langsung gemetar saat membukanya. Di dalam foto tersebut, Arga sedang duduk di ruang tunggu sebuah rumah sakit lain. Ia mengenakan kemeja yang sama seperti saat berpamitan semalam. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda yang kepalanya bersandar di bahunya. Tangan mereka saling menggenggam dengan begitu akrab. Di sudut foto terlihat jelas tanggal dan waktu pengambilan gambar. Pagi tadi, di saat yang sama ketika aku sedang berjuang mempertaruhkan nyawa melahirkan anak kami. Dadaku terasa sesak. Aku menatap foto itu lama sekali hingga pandanganku mulai kabur oleh air mata. Aku tidak berteriak. Aku tidak melempar ponsel. Aku bahkan tidak menangis sejadi-jadinya. Entah mengapa, setelah melihat foto itu, justru ada ketenangan yang aneh memenuhi hatiku. Seolah-olah semua kepingan yang selama ini membingungkanku akhirnya tersusun menjadi jawaban. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata, lalu memandang wajah bayi kecil yang sedang tertidur damai di sampingku. Saat itulah aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan mengubah nasib kami semua. Hanya dalam waktu 7 hari. Malam pertama setelah melahirkan adalah malam yang tidak akan pernah kulupakan. Ruang rawat inap mulai tenang. Suara langkah perawat terdengar samar dari lorong rumah sakit. Bayiku tertidur pulas di dalam boks kecil di samping tempat tidur. Sesekali menggerakkan jemarinya yang mungil. Aku menatap wajahnya lama sekali. Wajah polos itu sama sekali belum mengerti bahwa ia lahir di tengah retaknya rumah tangga kedua orang tuanya. Ponselku kembali berdering. Nama Arga muncul di layar. Untuk beberapa detik aku hanya memandanginya. Dulu, setiap kali namanya muncul, wajahku selalu dihiasi senyum. Kini, yang kurasakan hanyalah kehampaan. Telepon itu terus berdering hingga akhirnya berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian muncul pesan. Maaf, Ran. Aku benar-benar ada urusan penting. Besok pagi aku ke rumah sakit. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf karena telah meninggalkanku saat melahirkan. Tidak ada pertanyaan tentang keadaan anak kami. Seolah-olah yang terjadi hanyalah keterlambatan menghadiri sebuah rapat biasa. Aku mematikan layar ponsel tanpa membalas satu kata pun. Di dalam hatiku, sesuatu benar-benar telah berubah. Aku teringat perkataan ayahku beberapa tahun lalu, sebelum aku menikah dengan Arga. Ayah percaya Arga laki-laki yang baik. Tapi ingat, Nak, jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu kepada seseorang tanpa tetap menjaga kemampuan untuk berdiri sendiri. Saat itu aku menganggap nasihat itu terlalu berlebihan. Aku percaya cinta sudah cukup untuk menjaga sebuah rumah tangga. Kini aku mulai memahami maksud beliau. Keesokan paginya, setelah dokter memastikan kondisiku stabil, aku meminta ibuku melakukan sesuatu yang membuat beliau terdiam cukup lama. Bu, tolong hubungi Pak Hendra. Ibuku menatapku bingung. Pengacara keluarga. Aku mengangguk pelan. Rania, kamu yakin? Aku sudah yakin. Beliau tidak langsung menjawab. Tatapannya bergantian antara wajahku dan bayi yang sedang tertidur. Mungkin beliau berharap aku sedang terbawa emosi setelah melahirkan. Namun sebagai seorang ibu, beliau juga tahu kapan anaknya sudah mengambil keputusan dengan hati yang benar-benar mantap. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pria berusia hampir 60 tahun memasuki ruang rawat inap. Jas abu-abunya tampak rapi seperti biasa. Di tangannya terdapat sebuah map kulit berwarna biru tua yang sangat kukenal. Pak Hendra telah menjadi pengacara keluarga kami selama lebih dari 20 tahun. Beliaulah yang mengurus seluruh dokumen perusahaan milik ayahku. Beliau duduk di kursi dekat tempat tidurku sambil menghela napas pelan. Saya mendengar semua yang terjadi. Aku hanya mengangguk. Beliau kemudian membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Dokumen ini sebenarnya sudah saya siapkan sejak 2 tahun lalu, sesuai permintaan almarhum kakekmu. Selama ini tidak pernah digunakan karena kamu selalu mengatakan masih mempercayai suamimu.
Aku memandang lembaran-lembaran itu tanpa berkedip. Di bagian atas tertulis jelas mengenai pencabutan kuasa operasional seluruh perusahaan keluarga. Selama bertahun-tahun, semua orang mengenal Arga sebagai direktur utama perusahaan properti yang berkembang sangat pesat. Bahkan banyak relasi bisnis mengira perusahaan itu milik suamiku sepenuhnya. Padahal kenyataannya berbeda. Perusahaan itu adalah warisan keluargaku. Ayah sengaja memberikan kesempatan kepada Arga memimpin perusahaan setelah menikah denganku agar ia bisa berkembang sebagai seorang profesional. Namun kepemilikan saham mayoritas tetap berada atas namaku. Arga mengetahui bahwa aku memiliki sebagian saham. Yang tidak pernah ia ketahui adalah jumlahnya. Ia juga tidak pernah tahu bahwa setiap keputusan besar yang ia ambil sebenarnya harus mendapat persetujuanku. Meski selama ini aku memilih diam dan mempercayainya. Pak Hendra memandangku dengan serius. Kalau dokumen ini ditandatangani, mulai hari ini semua kewenangan Pak Arga akan berakhir. Seluruh akses rekening perusahaan diblokir. Jabatan direktur otomatis dicabut melalui rapat pemegang saham. Tidak ada jalan untuk membatalkannya tanpa persetujuanmu. Ruangan mendadak sunyi. Aku menoleh ke arah bayi kecilku. Dalam hati aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih ingin mempertahankan seseorang yang bahkan tidak hadir saat anaknya sendiri lahir? Apakah aku masih ingin mempercayakan masa depan putraku kepada laki-laki yang memilih menggenggam tangan perempuan lain ketika istrinya sedang mempertaruhkan nyawa? Jawabannya datang begitu jelas. Aku mengambil pulpen yang disodorkan Pak Hendra. Tanganku memang masih sedikit gemetar karena tubuhku belum pulih sepenuhnya. Namun bukan karena ragu, melainkan karena aku sadar. Setelah tinta ini menyentuh kertas, tidak ada lagi jalan untuk kembali pada kehidupan yang dulu. Dengan satu tarikan napas panjang, kutuliskan tanda tanganku di setiap halaman. Selesai. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan histeris. Tidak ada sumpah serapah. Hanya suara ujung pena yang bergerak di atas kertas. Pak Hendra mengumpulkan kembali semua dokumen itu lalu memasukkannya ke dalam map. Mulai siang ini, semuanya akan diproses. Aku mengangguk pelan. Beberapa menit setelah beliau pergi, pintu kamar kembali terbuka. Seorang perawat masuk sambil tersenyum. Bu Rania, ada yang datang menjenguk. Aku mengira ibuku kembali dari kantin. Namun ketika pintu terbuka lebih lebar, sosok Arga berdiri di sana sambil membawa sebuket bunga dan sebuah balon kecil bertuliskan Welcome Baby. Ia tersenyum seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia belum tahu. Beberapa menit sebelumnya, aku baru saja menandatangani keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Arga melangkah masuk ke ruang rawat inap dengan senyum yang dipaksakan. Di tangannya ada sebuket bunga mawar putih dan sebuah boneka kecil berbentuk beruang. Sekilas, ia tampak seperti seorang ayah yang baru datang menyambut kelahiran anak pertamanya. Maaf ya, Ran. Katanya pelan sambil meletakkan bunga di atas meja. Aku benar-benar tidak bisa ditinggal waktu itu. Ada keadaan darurat. Aku hanya menatapnya tanpa menjawab. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidak lagi mencari alasan untuk membenarkan semua ucapannya. Arga mendekati box bayi. Wajahnya langsung berubah cerah ketika melihat putra kami yang sedang tertidur. Masya Allah mirip aku, ya? Katanya sambil tersenyum. Ia hendak mengangkat bayi itu, tetapi aku segera berkata dengan tenang. Jangan dulu. Tangannya berhenti di udara. Aku baru saja menyusuinya. Arga menarik tangannya kembali. Mungkin ia mengira aku hanya khawatir bayi kami terbangun. Ia lalu duduk di samping tempat tidurku. Ran, maaf aku tidak bisa datang saat persalinan. Aku memandang wajahnya beberapa detik. Di mana kamu waktu itu? Pertanyaan sederhana itu membuat senyumnya perlahan menghilang. Aku, ada urusan pekerjaan. Di rumah sakit. Ia tampak terkejut. Maksudmu? Aku mengambil ponsel dari atas meja, membuka foto yang dikirim Siska, lalu menyerahkannya kepadanya. Wajah Arga langsung pucat. Tangannya gemetar ketika melihat foto dirinya sedang menggenggam tangan seorang perempuan di rumah sakit lain. Beberapa detik ruangan itu dipenuhi keheningan. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu.
Jawabanku singkat. Aku tidak bertanya siapa dia. Aku hanya bertanya, di mana kamu ketika anakmu lahir? Dan sekarang aku sudah tahu jawabannya. Arga mencoba meraih tanganku. Ran, dengarkan aku dulu. Aku perlahan menarik tanganku. Bukan karena marah, melainkan karena aku sudah terlalu lelah untuk mendengar kebohongan baru. Hari itu kami tidak bertengkar. Tidak ada suara keras. Tidak ada tangisan. Aku hanya berbicara seperlunya hingga akhirnya Arga pulang dengan wajah penuh kebingungan. Mungkin ia mengira aku hanya sedang kecewa dan semuanya akan membaik setelah beberapa hari. Ia sama sekali tidak tahu bahwa keputusan terbesar dalam hidupku sudah ditandatangani beberapa jam sebelumnya. 3 hari kemudian aku diperbolehkan pulang. Namun mobil yang menjemputku bukan mobil yang biasa digunakan Arga. Ayahku sendiri datang bersama sopir keluarga. Ketika Arga melihat koperku dimasukkan ke mobil ayah, ia langsung menghampiri. Ran, kita pulang ke rumah. Aku menggeleng pelan. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Kenapa? Bukankah kita harus membesarkan anak kita bersama? Aku menatapnya dengan tenang. Pertanyaan itu seharusnya kamu pikirkan sebelum memilih berada di samping perempuan lain. Arga mencoba menahan pintu mobil. Ran, jangan seperti ini. Ayahku yang sejak tadi diam akhirnya maju selangkah. Cukup, Arga. Suara beliau tenang, tetapi tegas. Biarkan Rania beristirahat. Arga tidak berani membantah. Mobil pun perlahan meninggalkan halaman rumah sakit. Melalui kaca belakang, aku melihat sosoknya semakin mengecil hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Aku tidak menoleh lagi. 4 hari setelah kepulanganku, tepat 7 hari sejak anakku lahir, badai yang sesungguhnya mulai datang. Pagi itu Arga memasuki ruang rapat direksi seperti biasanya. Namun suasananya berbeda. Semua anggota direksi sudah duduk lengkap. Pak Hendra juga berada di sana. Begitu rapat dimulai, sebuah map biru diletakkan di hadapan Arga. Ini apa? Tanyanya heran. Pak Hendra membuka dokumen tersebut. Berdasarkan keputusan pemegang saham mayoritas, terhitung hari ini seluruh kuasa operasional saudara Arga Pratama dicabut. Arga tertawa kecil. Ini bercanda. Tidak. Siapa yang mencabut? Pemegang saham mayoritas. Tapi saya direktur utama. Benar. Pak Hendra mengangguk. Tapi saudara bukan pemilik perusahaan. Senyum Arga perlahan menghilang. Tidak mungkin. Pak Hendra kemudian menunjukkan dokumen kepemilikan saham. Di sana tertulis jelas nama yang selama ini tidak pernah ia anggap penting. Rania Az-Zahra, pemilik 65% saham perusahaan. Arga membaca dokumen itu berulang kali. Ini sejak kapan? Sejak perusahaan ini berdiri. Tidak, Rania tidak pernah bilang. Pak Hendra menatapnya datar. Karena Nyonya Rania tidak pernah merasa perlu membuktikan apa yang sebenarnya sudah menjadi miliknya. Dalam hitungan jam, kartu akses kantor Arga dinonaktifkan. Rekening operasional yang biasa ia gunakan tidak lagi bisa dibuka. Seluruh tanda tangannya kehilangan kewenangan. Bahkan sekretaris pribadinya menerima surat pergantian direktur pada sore hari itu. Barulah saat itulah Arga menyadari satu hal. Selama bertahun-tahun, ia merasa sedang membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Padahal ia hanya dipercaya untuk mengelola kerajaan milik istrinya. Dengan wajah panik, ia langsung mengendarai mobil menuju rumah orang tuaku. Ia berkali-kali menekan bel. Namun yang membukakan pintu hanyalah seorang asisten rumah tangga. Nyonya Rania tidak ingin menerima tamu. Tolong bilang aku mau bertemu. 5 menit saja. Maaf, Pak. Itu pesan beliau. Arga tidak menyerah. Ia menunggu hingga malam. Namun pintu itu tetap tidak pernah terbuka. Di balik jendela lantai 2, aku melihatnya berdiri sendirian di halaman rumah. Aku bisa melihat wajah penuh penyesalan itu dengan jelas. Tetapi untuk pertama kalinya, hatiku tidak lagi tergerak. Karena aku akhirnya mengerti. Ada penyesalan yang datang bukan karena kehilangan cinta.
melainkan karena kehilangan semua yang selama ini dianggap akan selalu dimiliki. Hari-hari setelah itu berlalu jauh lebih tenang daripada yang kubayangkan. Aku menghabiskan seluruh waktuku untuk memulihkan kondisi tubuh dan merawat putraku yang kuberi nama Rafan. Setiap pagi, aku terbangun oleh tangis kecilnya yang terdengar seperti pengingat bahwa, di tengah semua luka yang kuterima, Allah masih menitipkan anugerah terindah dalam hidupku. Ibuku sering membantuku mengganti popok, sementara ayah bergantian menggendong Rafan ketika aku kelelahan. Rumah yang dulu terasa terlalu besar kini dipenuhi suara tawa dan tangisan bayi. Kehadiran Rafan perlahan mengobati luka yang selama ini memenuhi hatiku. Aku tidak lagi bertanya-tanya mengapa Arga melakukan semua itu. Aku juga tidak lagi menunggu penjelasan yang mungkin hanya akan menambah luka. Bagiku, jawaban terbaik bukan lagi kata-kata, melainkan keputusan untuk melangkah maju. Sementara itu, kabar tentang pencabutan jabatan Arga mulai menyebar di kalangan relasi bisnis. Banyak orang terkejut mengetahui bahwa selama ini perusahaan yang dipimpinnya ternyata merupakan aset keluarga istrinya. Media bisnis memang tidak pernah memberitakan alasan di balik pergantian direksi, tetapi dunia usaha bergerak cepat. Dalam hitungan minggu, beberapa mitra membatalkan kerjasama dengan perusahaan baru yang coba dibangun Arga. Investor yang dulu menghormatinya mulai menjaga jarak. Orang-orang yang dahulu selalu berada di sekelilingnya perlahan menghilang satu persatu. Perempuan yang selama ini ia bela pun kabarnya ikut pergi ketika mengetahui Arga tak lagi memiliki jabatan dan kekuasaan. Aku mendengar semua itu bukan karena ingin mencari tahu, melainkan karena kabarnya datang sendiri melalui teman-teman ayah. Namun anehnya, aku tidak merasakan kepuasan. Aku juga tidak merasa menang. Yang kurasakan hanyalah hening. Ternyata, ketika hati benar-benar memilih melepaskan, kita tidak lagi sibuk menghitung karma untuk orang lain. Sekitar 3 bulan kemudian, ketika Rafan mulai bisa tersenyum setiap kali mendengar suaraku, seseorang datang ke rumah orang tuaku. Asisten rumah tangga menghampiriku. "Bu Rania, Pak Arga datang lagi." Aku menatap keluar jendela. Di depan pagar, Arga berdiri sendirian. Kali ini ia tidak lagi mengenakan jas mahal seperti biasanya. Pakaiannya sederhana, wajahnya tampak lebih kurus, dan sorot matanya tidak lagi menyimpan kesombongan yang dulu begitu mudah terlihat. Aku menarik napas panjang. Biarkan dia masuk. Beberapa menit kemudian, Arga duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Suasana terasa canggung. Dulu, rumah ini hampir setiap akhir pekan kami kunjungi bersama. Kini, ia duduk seperti orang asing. Pandangannya kemudian tertuju pada Rafan yang sedang tertidur di gendonganku. Air matanya mulai menggenang. "Itu anak kita." Aku mengangguk pelan. Arga mendekat beberapa langkah, tetapi berhenti sebelum terlalu dekat. "Ran, bolehkah aku menggendongnya?" Aku memandang wajahnya beberapa saat. "Boleh." Dengan tangan gemetar, Arga menerima Rafan dari pelukanku. Bayi kecil itu membuka matanya sebentar, lalu kembali terlelap tanpa mengetahui bahwa pria yang menggendongnya adalah ayah yang tidak hadir saat ia dilahirkan. Air mata Arga akhirnya jatuh. Aku kehilangan begitu banyak waktu. Tidak ada yang menjawab. Beberapa menit kemudian ia mengembalikan Rafan ke pelukanku. "Ran, aku salah." Suara Arga bergetar. "Aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku datang bukan untuk meminta perusahaan itu kembali. Aku hanya ingin diberi kesempatan menjadi ayah bagi Rafan." Aku menatapnya dengan tenang. Menjadi ayah bukan hanya soal hubungan darah. Arga mengangkat kepalanya. Menjadi ayah dimulai sejak seorang laki-laki memilih hadir ketika istri dan anaknya paling membutuhkan. Hari itu, yang dibutuhkan Rafan bukan uangmu, bukan jabatanmu. Yang ia butuhkan hanyalah ayahnya. Ruangan kembali sunyi. Arga menundukkan kepala. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku menggeleng pelan. Memaafkan dan menerima kembali adalah dua hal yang berbeda, Mas. Ia memejamkan mata, seolah memahami maksud ucapanku. Aku sudah memaafkanmu. Kalimat itu membuat Arga menatapku dengan penuh harapan.
Namun harapan itu kembali memudar ketika aku melanjutkan ucapanku. Tapi aku tidak bisa kembali menjadi perempuan yang dulu. Kepercayaanku sudah habis pada hari ketika aku berjuang melahirkan sendirian. Air mata Arga kembali mengalir. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang begitu dalam di wajahnya. Bukan penyesalan karena kehilangan perusahaan, melainkan karena kehilangan keluarga yang dulu selalu menunggunya pulang. Sebelum pergi, Arga berhenti di depan pintu. "Terima kasih, karena masih mengizinkanku melihat Rafan." Aku hanya mengangguk. Kalau suatu hari nanti dia bertanya tentang ayahnya, jangan ceritakan keburukanku. Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan mengajar anakku untuk membenci ayahnya. Tapi aku juga akan mengajarinya bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus dijaga, karena sekali hancur, tidak semua bisa diperbaiki. Arga mengusap air matanya, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di depan jendela sambil menggendong Rafan. Kulihat sosok Arga berjalan perlahan meninggalkan rumah hingga akhirnya menghilang di balik tikungan jalan. Aku tidak mengejarnya. Aku juga tidak menangis. Karena aku sadar, akhir dari sebuah pengkhianatan bukanlah balas dendam, melainkan keberanian untuk memilih hidup yang lebih damai. Aku menatap wajah putraku yang tersenyum kecil dalam tidurnya. Saat itu aku berjanji dalam hati, bahwa aku akan membesarkannya menjadi laki-laki yang menghormati perempuan, menepati janji, dan tidak pernah meninggalkan keluarganya di saat-saat paling sulit. Sebab harta bisa dicari kembali, jabatan bisa diraih lagi, tetapi kepercayaan yang telah hancur seringkali hanya menyisakan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Sahabat semua, itulah kisah yang bisa kita renungkan bersama. Dari cerita Rania dan Arga, kita belajar bahwa sebuah rumah tangga tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kehadiran, kejujuran, dan kepercayaan. Saat pasangan sedang berada di titik paling rapuh, yang paling dibutuhkan bukanlah harta, jabatan, atau kata-kata manis, melainkan kehadiran seseorang yang bersedia tetap tinggal dan menemani. Karena terkadang, satu keputusan untuk meninggalkan orang yang kita cintai di saat mereka paling membutuhkan, bisa menjadi penyesalan yang akan dibawa seumur hidup. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai pasangan, menjaga amanah dalam pernikahan, dan tidak pernah menganggap remeh sebuah kepercayaan. Sebab kepercayaan ibarat kaca, ketika pecah mungkin bisa disambung kembali, tetapi retaknya akan selalu terlihat. Jika kalian menyukai cerita ini dan ingin kami menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun sahabat agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari setiap cerita yang kami hadirkan. Kami juga ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah keputusan Rania sudah tepat? Jika kalian berada di posisinya, apa yang akan kalian lakukan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan saling menghormati, karena setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keluarga kita, menguatkan setiap rumah tangga yang sedang diuji, dan memberikan kebahagiaan kepada siapapun yang tetap memilih jalan kejujuran dan kesetiaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.